Selamat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi penyajian data diagram, macam-macam diagram, dan karakteristiknya. Diagram batang, diagram lingkaran. Perkenalkan, nama saya Regina Marina Sedabutar dengan NIM 102025016. Ibu dosen, Ibu Pomarida Simbolon SKM MKM. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biostatistika. Selamat menyaksikan. Penyajian data tekstual. Penyajian data yang menggunakan bahasa tertulis ataupun kalimat untuk menjelaskan hasil penelitian atau informasi statistik. Karakteristiknya biasanya digunakan untuk data yang jumlahnya sedikit atau berupa kesimpulan dari suatu tabel atau grafik. Kelebihannya memberikan penjelasan yang mendalam dan juga kontekstual. Kekurangannya kurang efisien jika datanya banyak, serta memerlukan waktu lebih lama bagi pembaca untuk memahami gambaran angka-angkanya secara keseluruhan. Penyajian data tabular atau tabel. Penyajian data dalam bentuk susunan baris dan kolom untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur. Komponen utama tabel yaitu yang pertama nomor tabel, yang kedua judul tabel harus singkat, jelas, dan menjawab pertanyaan what, where, and when. Yang ketiga, stub atau baris, ataupun keterangan baris sebelah kiri. Yang keempat, box head ataupun kolom, keterangan kolom atas. Yang kelima, body ataupun tubuh tabel, yaitu tempat nilai atau angka data berada. Yang keenam ataupun yang terakhir adalah footnote ataupun catatan kaki, yaitu sumber data atau keterangan tambahan. Jenis data penyajian data tabular. Yang pertama, tabel master ataupun master table, yaitu menyajikan semua hasil pengumpulan data secara mendetail, biasanya di lampiran. Yang kedua, tabel teks ataupun text table ataupun tabel rincian, yaitu tabel ringkas yang diambil dari tabel master untuk diletakkan di dalam teks guna membahas masalah tertentu. Yang ketiga, tabel kontingensi, yaitu tabel khusus untuk data kategorikal yang menyilangkan dua variabel atau lebih. Misalnya tabel 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3. Penyajian data grafikal ataupun grafik atau diagram, yaitu penyajian data berbentuk visual menggunakan garis, batang, titik, atau gambar untuk melihat tren, perbandingan, atau distribusi data dengan cepat. Yang pertama, histogram, yaitu grafik batang yang digunakan untuk menyajikan data kontinu atau numerik yang sudah disusun ke dalam distribusi frekuensi. Dan juga sumbu horizontal ataupun X mewakili tipe kelas atau batas kelas. Sedangkan sumbu vertikal ataupun Y mewakili frekuensi. Batang-batangnya saling berdempetan ataupun tidak ada celah. Penyajian data grafikal yang kedua yaitu poligon frekuensi ataupun poligon, yaitu grafik garis yang menghubungkan titik tengah atas dari setiap batang pada histogram. Yang kedua, yang digunakan untuk melihat bentuk tren atau pola penyebaran data secara kontinu. Yang ketiga, yaitu penyajian data grafikalnya yaitu OGIF, yaitu grafik garis yang menyajikan frekuensi kumulatif data. Nah, memiliki OGIF positif dan juga OGIF negatif. OGIF positif yaitu menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari ataupun grafik bergerak naik. Yang kedua adalah OGIF negatif, yaitu menggunakan frekuensi kumulatif lebih dari kebalikan dari si OGIF positif ini, yaitu grafik bergerak turun. Maka dapat disimpulkan kalau OGIF positif dia kurang dari, kalau dia OGIF negatif adalah lebih dari. Kebalikannya juga kalau kurang dari berarti bergerak naik, sedangkan lebih dari bergerak turun. Penyajian data grafikal yang keempat yaitu diagram garis ataupun line diagram yang digunakan untuk menggambarkan tren atau perkembangan data dari waktu ke waktu ataupun data darat waktu ataupun time series seperti pengembangan jumlah pasien per bulan.
Yang kelima yaitu piktogram ataupun diagram gambar, yang dimana penyajian data statistik menggunakan lambang atau gambar yang mewakili jumlah tertentu. Misalnya gambar satu orang mewakili 100 pasien. Sangat komunikatif secara visual, tetapi kurang akurat untuk data yang detail. Penyajian data grafikal yang keenam ataupun terakhir adalah box plot ataupun box and whisker plot. Adalah grafik khusus untuk melihat ringkasan 5 angka dari distribusi data numerik, yaitu yang pertama nilai minimum, yang kedua kuartil bawah ataupun Q1, yang ketiga median ataupun Q2, yang keempat kuartil atas ataupun Q3, yang kelima adalah nilai maksimum. Kalau nggak salah nilai maksimum adalah nilai yang paling tertinggi. Nah, kegunaan utamanya adalah sangat efektif untuk mengidentifikasi keberadaan outlier ataupun pencilan atau data ekstrim, serta melihat kemiringan ataupun simetri ataupun kebalikannya, yaitu asimetri sebaran data pada box plot ini. Soal latihan. Seorang staf reka medis ingin menganalisis ama waktu tunggu pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dalam menit. Dia ambil sampel sebanyak 9 hari pelayanan dengan data yang sudah diurutkan sebagai berikut. 15, 18, 20, 22, 25, 30, 32, 35, dan juga 40. Jika staf tersebut ingin menyajikan data menggunakan box plot, berapakah nilai kuartil bawah, Q1, dan median Q2 dari data waktu tunggu tersebut? A. Q1 sama dengan 18 dan Q2 sama dengan 25. B. Q1 sama dengan 19 dan Q2 sama dengan 25. C. Q1 sama dengan 19 dan Q2 sama dengan 30. D. Q1 sama dengan 20 dan Q2 sama dengan 25. E. Q1 sama dengan 20, Q1 sama dengan 20, dan Q2 sama dengan 30. Pembahasan jawabannya adalah B, yaitu Q1 sama dengan 19 dan Q2 sama dengan 25. Nah, caranya, yang pertama kita mencari median ataupun Q2. Jumlah datanya adalah 9, yaitu ganjil. Posisi median maka data yang ke-9 ditambah 1 dibagi 2 sama dengan data yang kelima. Data yang kelima adalah 25, maka mediannya adalah 25. Yang kedua, mencari kuartil bawah ataupun Q1. Data di bawah median adalah kelompok data seperti sebelah kiri, 15, 18, 20, 22. Karena jumlah data bawah ada 4 ataupun genap, nilai Q1 adalah rata-rata dari dua data di tengah ataupun data kedua dan ketiga dari kelompok bawah. Maka Q1 sama dengan 18 ditambah 20 dibagi 2. Karena data kedua dan juga ketiga adalah nilainya 18 dan juga 20. Sama dengan 38 dibagi 2 adalah 19. Maka nilai Q1 sama dengan 19 dan Q2 sama dengan 25. Soal latihan yang kedua. Dalam pembuatan grafik Ogif positif untuk data umur pasien yang menderita penyakit tertentu di rumah sakit, staf epidemiologi membuat tabel distribusi frekuensi berikut. Kasus, kelas, ataupun umurnya, tahun 20 sampai 29 frekuensinya adalah 4, umur 30 sampai 39 frekuensinya 8, umur 40 sampai 49 frekuensinya 12, umur 50 sampai 59 frekuensinya 6. Berapakah frekuensi kumulatif kurang dari sigma fx untuk batas atas kelas ketiga kurang dari 49,5 tahun yang akan dapat diplot pada grafik Ogif positif tersebut? A. 4, B. 12, C. 24, D. 30, E. 32. Pembahasannya, jawabannya adalah C, yaitu 24. Yang pertama, prinsip Ogif positif, yaitu grafik ini menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari nilai batas atas masing-masing kelas. Yang kedua, perhitungan. Frekuensi kumulatif kelas 1 kurang dari 29,5 sama dengan 4. Frekuensi kumulatif kelas 2
kurang dari 39,5, 4 dikurang 8, 4 ditambah 8 sama dengan 12. Frekuensi kumulatif 3 kurang dari 49,5, 12 ditambah 12 sama dengan 24. Jadi nilai frekuensi kumulatif yang digunakan untuk titik batas atas kelas ketiga adalah 24. Soal latihan yang ketiga, seorang mahasiswa tingkat akhir Prodi Manajemen Informasi Kesehatan ingin menyajikan hubungan antara tingkat pendidikan ibu, variabel berbasis SD, SMP, SMA, PT, dengan ketepatan waktu imunisasi anak. Variabel berkolom tepat waktu, terlambat, tidak imunisasi ke dalam sebuah tabel kontingensi sebelum melakukan uji statistik. Berapakah nilai derajat kebebasan ataupun degree of freedom ataupun DK dari struktur tabel yang dibuat mahasiswa tersebut? A3, B4, C12, D9, E6. Pembahasan jawabannya adalah E yaitu 6, DK sama dengan B kurang 1 dikali K kurang 1. Maka yang cara yang pertama, kita identifikasi jumlah baris ataupun B dan kolom yaitu K, kategori pendidikan ibu, barisnya SD, SMP, SMA, dan PT. Maka B-nya adalah 4. Kategori ketepatan imunisasi kolomnya yaitu tepat waktu, terlambat dan juga tidak imunisasi, yaitu K sama dengan 3. Maka masukkan ke dalam rumus, DK sama dengan B-nya itu 4 dikurang 1, dikali K yaitu 3 dikurang 1, DK sama dengan 3 kali 2 sama dengan 6. Maka jawabannya adalah E yaitu 6. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan dapat dijadikan pembelajaran. Sekian dan terima kasih.